Yang model-model seperti ini yang ditempatkan sebagai mu'allaq yang harus dijadikan perubahan itu. Ketergantungan pada diri, yang diri itu datang karena keyakinan kepada Allah. Karena apa? Keyakinan itu menyatakan pertama adalah Allah sebagai Tuhan. Penuhannya kenapa? Karena Allah itu pencipta langit dan bumi dan juga isi alam semesta. Dan yang ketiga adalah karena dia pemiliknya. Gak ada milik siapapun, itu milik Allah. Makanya apa? Keyakinan itu dia mengatakan, aku yang penting bismillah, akhirnya alhamdulillah. Bukankah semua ini buktiku sebagai hamba Allah? Mau dapat terserah, mau tak dapat terserah. Karena tujuannya dari kaya miskin tadi adalah untuk bisa lancar dalam menjumpai Allah, bercinta dengan Allah. Ini yang disebut dengan mu'allaq. Ini yang diviralkan selama ini. Yang sampai dikatakan nggak ada takdir tuh. Bahasa nggak ada itu adalah ambigium itu. Hal yang meragukan itu. Karena dia nggak punya ilmu itu tuh. Seharusnya adalah rubah itu takdir. Hari ini kan udah ternyata dia keluarganya miskin tuh. Dari Ato Esma miskin. Sekarang ayahnya miskin. Apakah mau dia cucunya miskin? Enggak. Maka diupayakan di situ dengan ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini disebut takdir mu'allaq. Tapi kalau takdir mubram. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah jumpa akar dari kajian ini yang disebut usuluddin itu. Kelebihan usuluddin itu adalah menjumpai akar. Maka dikatakan usuluddin. Dari pertanyaan si Ilyas, pindah ke Hafiz, Yazid, pindah ke Rais Nasrul, Ramah Intan, itu sama itu. Redaksinya yang beda. Makanya tadi pas waktu ketika Rais tadi mau dijawab oleh pemakalah, Ustadz cut itu karena Ustadz belum tahu pertanyaan Intan, karena hampir sama cuma beda redaksinya itu. Nah, yang menjadi akar utamanya adalah yang dibahas oleh Rashid dalam buku Sukses tadi dalam Qadha dan Rusdi, bukan Rashid, Rusdi. Ya, sukses dengan menguak rahasia Qadha dan Qadar itu yang beliau ungkapkan di dalam halaman ke-24 itu, bahwa takdir itu ada dua. Itu dia jadi kata kuncinya, takdir mubram dan takdir mu'allaq. Dulu orang-orang tua dulu yang penganut kajian sufi itu mengkombinasinya lagi tuh, takdir itu ada 4: langkah, rezeki, pertemuan, maut. Nah, langkah, rezeki ini dikaitkan dengan mu'allaq itu. Pertemuan dan maut itu dijadikan kepada mubram. Ya, bagaimanapun si Hafiz tadi mau berjumpa dengan si Intan misalnya, itu nggak akan diizinkan Allah. Ternyata akhirnya Nasrul yang jumpa sama Intan, bukan Hafiz. Kenapa? Allah sudah takdirkan pertemuan itu. Padahal udah janji berapa kali tadi si Hafiz. Nelpon luar biasa. Bahkan nelpon si Intan tuh. Tapi ternyata yang diizinkan Allah adalah Rais tuh. Nah, ini disebut pertemuan. Sama dengan perpisahan alias kematian itu. Pertemuan itu bisa dengan sebut sakit, sehat, ya, lahir. Itu pertemuan tuh, berjumpa dengan bayi. Ya, udah iya kali kata dokter pun udah sehat walafiat, hari besok akan prediksi akan lahir, belum kata Allah belum. Yang kedua, lahir pun udah kata dokter sehat, nauzubillah summa nauzubillah, ternyata meninggal tuh. Lahir tapi meninggal tuh, nggak oe-oe tuh. Itu bukan pertemuan, karena itu udah diatur oleh Allah. Hidup dan mati, ya, itu semua hal yang mubram, udah nggak bisa tawar menawar itu. Nah, sekarang kita kembali kepada apa
apa yang diviralkan orang tentang kita tak perlu kita menerima takdir, itu sejatinya adalah kepada kaedah mu'allaq, ketergantungan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah suatu kaum sampai kaum itu merubah dia sendiri. Qadarullah, di saat itu memang ditakdirkan Allah keluarga bapak itu terlahir dalam keadaan miskin. Apakah ada 7 keturunan itu miskin? Tidak ada. Wala tadiru waziratan wizra ukhra. Tidak ada dosa warisan itu. Dan tafsir ayat itu tidak utama dalam apa yang dimaksud oleh ayat itu. Karena ayat itu asbabun nuzulnya adalah orang mengatakan sampai kapanpun ayahnya pencuri lah itu anak-anaknya itu. Jadi dianggap itu keluarga pencuri itu. Sampai 7 keluarga. Itu yang dilakukan oleh salah satu agama di daerah Asia. Dan mereka itu disebut tadi 7 keturunan itu makanya datang nanti kasta itu. Udah jadi nampak jadinya. Ya. Sampai kapanpun Yazid itu memang adalah dari Sudra. Nggak bisa dikatakan Brahma. Atau bahasa umumnya adalah Yazid itu memang di kalangan wong cilik itu. Nggak pernah jadi priayi. Nah ini nggak ada dalam Islam. Nah yang model-model seperti ini yang ditempatkan sebagai mu'allaq yang harus terjadikan perubahan itu. Ketergantungan pada diri. Yang diri itu datang karena keyakinan kepada Allah. Karena apa? Keyakinan itu menyatakan pertama adalah Allah sebagai Tuhan. Penuhannya kenapa? Karena Allah itu pencipta langit dan bumi. Dan juga isi alam semesta. Dan yang ketiga adalah karena dia pemiliknya. Gak ada milik siapapun, itu milik Allah. Makanya apa? Keyakinan itu dia mengatakan, aku yang penting bismillah, akhirnya alhamdulillah. Bukankah semua ini buktiku sebagai hamba Allah? Mau dapat terserah, mau tak dapat terserah. Karena tujuannya dari kaya miskin tadi adalah untuk bisa lancar dalam menjumpai Allah, bercinta dengan Allah. Ini yang disebut dengan mu'allaq. Ini yang diviralkan selama ini. Yang sampai dikatakan nggak ada takdir tuh. Bahasa nggak ada, itu adalah ambigium itu. Hal yang meragukan itu. Karena dia nggak punya ilmu itu tuh. Seharusnya adalah rubah itu takdir. Hari ini kan udah ternyata dia keluarganya miskin tuh. Dari Ato Esma miskin, sekarang ayahnya miskin. Apakah mau dia cucunya miskin? Enggak. Maka diupayakan di situ dengan ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini disebut takdir mu'allaq. Tapi kalau takdir mubram itu tadi adalah pertemuan dan maut. Sedangkan langkah dan rezeki itu adalah upaya kita. Bisa dipahami ya, walaupun nanti bisa disenandungkan ke dalam bahasa mubram. Bisa saja, tapi jelasnya adalah langkah ini dan rezeki itu adalah suatu usaha itu. Mayazra yahsud. Siapa yang bertani, dia mendapat hasil. Tergantung, nggak dijelaskan tani apa, tani kejahatan dapat hasilnya kejahatan. Tani kebaikan dapat hasilnya kebaikan. Oh, tapi teksnya nggak jelas, Ustaz. Bahwasanya udah baik pun dia diintimidasi. Iya, baik untuk dirinya. Dia bisa mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya dia mengatakan, ternyata aku nggak perlu minta jawaban dari manusia. Karena dia adalah makhluk. Yang ku minta perlu jawaban dari Allah. Maka datanglah bismillah. Yang kulakukan ini karena Allah, bukan karena dia. Kalau karena dia, aku harus minta jawaban dari dia. Nggak dijawabnya, aku tenang saja. Yang penting jalan aku untuk menuju hari yang besok. Kenapa? Inilah takdirku, aku hidup. Bukan ditakdirkan aku mati. Saat ini aku udah ditakdirkan hidup. Hidup itu adalah mubram tuh. Masa gara-gara kawan tadi nggak membalas cintanya sama awak langsung putus asa keluar dari Winsu? Waktu masuk Winsu aja belum jumpa dia kok. Apis tuh nggak jumpa Intan. Masa ditolak Intan langsung Apis tadi merajuk? Oh, cetek kali.
Artinya apa? Dia akan berkata dengan ikra'nya. Aku pertama masuk gak kenal sama Intan. Aku mengatakan cinta sama Intan, Intan menolak. Ya buat apa aku langsung patah hati? Berarti belum jodohku. Tapi kan masih ada waktu. Sekarang ini kami kuliah. Bisa jadi Intan mencoba diriku. Kalau memang dia adalah kekasihku dan menjadi calon istriku, maka dia akan menjadi milikku. Aku tuntaskan dulu kuliahku. Paham ya? Meletakkan mubram itu ya sama mu'allak ya. Jadi ini memang sudah kota ini. Memang nggak ada satupun kalangan ulama tauhid yang menolak kajian ini. Ya. Dan Rusdi, beliau pun juga dapat dari buku yang lain itu. Referensinya banyak itu. Nah ini yang ditempatkan tadi jawaban tuh. Nah, yang menariknya itu tadi kembali kepada doa. Doa inilah yang dikembalikan pada Hafiz tadi sebenarnya bahasanya untuk menguatkan kita bisa merubah. Masuk pada innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahasa manjanya, ya Allah, aku tagih Engkau. Kau bilang kan kalau kami bisa merubah diri kami akan bisa berubah. Sekarang itu udah pernyataanmu. Aku sekarang mau berubah. Tentukan itu. Yakin. Loh, kita bukan menuntut Allah. Kajiannya adalah Islam itu jelas dan nyata sekali itu. Ya, dengan menetes air mata seorang ustadz tuh ngomong, ya Allah, anak-anak kami arahkan semua ke jalanmu, menjadi prajuritmu. Kami pun gak mikirkan uang tadi, kami serahkan semua untuk ke jalanmu. Banyak kali pernyataan yang kau sampaikan. Wallahu fi auni abdi maka na abdu fi auni akhi. Allah tidak akan membantu hambanya kalau hamba tadi tidak saling membantu. Antara dia tadi ustaz tadi dengan anak-anaknya, ustaz itu istrinya dengan anak-anaknya, itu adalah sebagai hamba satu dengan hamba yang lain. Mereka saling membantu dengan menyekolahkannya, menguliakannya, mengajarkannya untuk apa? Satu aja di otaknya. Ilmu dituntut karena Allah. Masalah pekerjaan nanti. Itu ada ustaz tuh ngomong gitu sama anak-anaknya itu. Jangan pikirkan kalian untuk bekerja. Kalau kalian pikir bekerja sekarang di stop. Buya stop kalian kuliah. Kerja aja kalian, dikasih modal. Makanya Ustaz pernah waktu itu menjelaskan sama siapapun yang mengajar, buat apa kalian mengajar terakhir tak dapat pembelajaran? Berapa kerugian yang kalian lakukan? Mak ayah kalian udah capek mencari duit, ditahan selera, makan ikan asin, untuk biar kalian bisa dibayarkan kuliahnya. Tiba-tiba kalian karena simpati dengan orang tua, ya, akhirnya ingin mengurangi beban. Bekerja. Pertanyaannya, kalau kalian bekerja tadi, konsentrasi kalian berkurang atau bertambah? Ngapain kalian kerja? Itu membakar uang yang udah usaha orang tua. Makanya menuntut ilmu itu adalah karena Allah, bukan karena pekerjaan. Sekarang kan banyak kali godaan setan. Berapa kampus, berapa fakultas yang sedikit gajinya, sedikit pekerjaannya. Udah sampai begitu perguruan tinggi mengajarkan kesesatan itu. Makanya ada salah seorang ustadz, seorang profesor mengatakan, lebih baik sedikit muridnya daripada banyak tak berkualitas. Buat apa kita mahasiswa banyak kalau tak berkualitas? Lebih baik mahasiswa sedikit tapi berkualitas. Adik-adik sibuk, udah semester 6 nanti sibuk, nanti mulai mencari kerja. Terakhir nggak pernah bisa sinkronkan nama dosen. Sekarang ini akhirnya ditanya tuh, Ustadz banyak tuh magang, KKN, walaupun akhirnya Ustadz diponis sebagai nggak bisa tolerir sama mahasiswa. Itulah kadang yang menyesatkan juga itu. Yang bertanggung jawab itu mendengar sebelah pihak, bukan dua belah pihak. Ustadz tuh payah dijumpai, masa awak pula menyesuaikan dengan waktu mahasiswa? Kan udah durhaka namanya itu. Kiamat itu. Maaf Ustadz, kami bekerja. Maaf Ustadz, kamu semester berapa? Semester 6. Oh, dulu masih bisa ditolerir tuh semester 8 tuh. Kalau masa kami dulu tuh nggak berani kami nanya dosen tuh. Kami tanya kepada TU. Kami nanya kepada akademik. Ustadz tuh, dosen tuh, ibu dosen, bapak dosen tuh masuk jam kapan? Hari apa? Jam berapa? Sekarang nelpon enggak, main WA, dia pula memponis tadi, kami enggak sempat Ustadz. Masya Allah. Yang bahayanya, yang bertanggung jawab ini, megang mendengar sebelah pihak. Oh, hati-hati. Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin akan ditanya pertanggungjawaban dalam kepemimpinanmu. Itu hati-hatilah yang megang dari itu, yang mendengar sebelah pihak.
Makanya ada ustadz itu sampai sekarang nggak dikasih jatah KKN karena mendengar sebelah pihak aja. Apalagi ustadz tadi memang dokternya bidang akhlak, dipertahankan. Siapa yang mau dibenci mahasiswa? Siapa yang mau dibenci mitranya? Tapi karena dia berpegang dengan bidang keilmuannya, dia bertahan. Ia bertahan. Ia bertahan bagaimana biar bisa masuk kepada kaji ke sana. Nah, inilah dia tempat tadi dengan takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq tadi mencoba untuk bisa dia merubah dirinya, dan doa itulah tadi dengan keyakinan. Dia semangat tuh. Gak pernah melihat dia waktunya kapan untuk datang hasilnya atau tidak. Yang penting ku nikmati. Itu tadi dengan bismillah. Diakhiri dengan alhamdulillah. Nah, itulah kajian kupasannya, penempatannya, kapan kita menolak, kapan kita menerima. Bagaimana cara membedakan mana yang takdir yang ditolak, mana yang takdir yang diterima. Bagaimana kupasan untuk melihat itu takdir yang betul atau takdir yang salah. Untuk kembali kepada itu takdir yang betul, ada yang bisa dirubah. Dah, terjawab semua kan? Kuncinya adalah itu, mubram dan mu'allaq. Selesai. Apa lagi? Tadi mungkin sempat Ustadz mengatakan bahwa takdir mu'allaq itu adalah usaha daripada doa. Tapi menurut saya, takdir itu kan ada dua, Ustadz. Nah, takdir mu'allaq dan takdir mubram. Enggak, tadi gimana? Ustadz tadi mengatakan? Tadi sempat Ustadz mengatakan bahwa takdir itu adalah usaha daripada doa. Usaha daripada doa. Tahu tuh dia yang dengar ya. Usaha dan doa itu ya di takdir mu'allaq. Mubram itu tak ada lagi doa-doaan lagi. Doanya cuma apa? Ikhlaskan aku menerima kematian mak ayahku ya Allah. Ikhlaskan aku menerima sakit iku ini ya Allah. Ikhlaskan aku menerima gagalnya aku untuk mencapai sesuatu yang kuharapkan. Karena itu udah kau kodratkan ya Allah. Itulah tadi pertemuan dan perpisahan. Makanya jangan langsung dipotong. Ustadz punya penjelasan. Tadi yang Ustadz gatolkan adalah takdir mu'allaq. Karena semua pertanyaan adalah mu'allaq. Nggak ada Ustadz bilang takdir itu langsung nyimpulkan. Takdir adalah usaha dan doa. Gitu ya, nggak apa-apa. Ya, bagus lah. Kalau tidak kan kalau nggak ditanyakan dia bingung tuh. Nah, jadi inilah kajian kita yang menempatkan kajian bahwa yang diviralkan orang selama ini adalah mu'allaq. Sehingga akhirnya mengatakan nolak takdir. Makanya di Asia itu agamanya nggak usah saya sebutkan, mereka nggak percaya takdir. Makanya sekarang lagi naik lagi tuh. Dipahami ya. Nah, jadi inilah kajian kupasannya, kembali kepada hal yang harus kita pahami bahwa mu'allaq ini Islam menjelaskan ada takdir yang bisa dirombak. Maka bahasa takdir mu'allaq. Ada ayat ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah suatu kaum sampai kaum itu merubah dirinya sendiri. Itu sengaja. Pertama memang kunkan Allah. Tapi payakun. Jadikan Allah, maka jadikan Allah tadi jelek, jadikanlah itu menjadi baik. Sampai tadi ternyata menjadi gambaran perbandingan tuh. Siapa bilang miskin itu derita? Dan siapa bilang kaya itu bahagia? Kalau tidak, itulah sekarang dipanggil oleh koruptor. Gak pernah kaya dia tuh. Makanya serakah aja itu. Kalau itu jadi landasannya, bukan itu letak kebahagiaan. Letak kebahagiaan adalah makanya datang kaji, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kau diciptakan wahai jin dan terutama manusia untuk menyembah Allah. Maka kalau udah menyembah Allah, maka semua itu nggak jadi bahasan, itu sebagai alat tuh. Sekarang yang alat tadi jadi bahasan, jadi tujuan. Sedangkan tujuan tadi penyembahannya pada Allah jadi alat.
Maka akhirnya lebih hebat dia menuhankan gubernur, wali kota, bupati, pimpinan daripada Allah. Betul tidak? Tengok aja nanti pas waktu mau mendekat Idul Fitri. Bini sama anak-anaknya nggak pernah makan bolu. Karena untuk menghadapi biar naik pangkat dikasihnya parcel buat atasannya. Dia sendiri belum pernah makan parcel itu. Itu ya. Baik, cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fi ila qawmi tarfastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.